Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Ketemu lagi dengan Pak Second. Saya Brengki, Brengki. Dia tuh BMI sore udah ini. Cara ayam wis bingung. Enggak yo. Saya justru kalau sore itu Kodo. saya semangat. Manusia malam ya. Karena tapi ngantuk. Saya Brengki dan Om Second. Kali ini seperti yang dijanjikan di video sebelumnya saat review CR-V generasi 3, ini adalah jawaban dari janji waktu itu. Hari ini kita mereview CR-V Gen 3 versus CR-V generasi 4 RM3. Oke teman-teman, ini tak mulai dari yang lebih muda dulu. Ini generasi 4 yang sudah ada perubahan sedikit di DRL, di garnish ini ya. Ini juga sama sini, ini juga. Ini adalah 2015 sampai 2016. Nah, generasi 4 itu dimulai dari tahun berapa itu? 2012. Kalau tidak salah 2012 sampai 2016 ini. Tapi di kurun waktu antara 2015 kalau salah mohon dikoreksi, di kurun waktu 2015 dan 2016 ada perubahan di beberapa titik, salah satunya headlamp, kemudian untuk tipe prestis ada sunroofnya, itu 2015-2016. Kemudian untuk 2016 yang prestis audionya Fender, sama untuk velgnya sudah ada perubahan sedikit juga, tutun dan sebagainya. Nah itu perubahan sedikit-sedikit untuk generasi 4 yang generasi 4, cuman di akhir generasi 4 itu ada perubahan sebelum berpindah ke CR-V turbo. Nah untuk spesifikasinya sebenarnya untuk mobil ini dan mobil itu hampir sama. Yang saya rasakan karena saya pengguna generasi 4, mobil ini terasa lebih ringan dibandingkan dengan generasi 3. Tapi memang betul bobot aslinya itu beda sekitar 10 kiloan. Itu yang saya baca. Kalau teman-teman pernah menimbang, timbangnya biar Bantu toh dibawa ke timbangan toh, jembatan itu menimbang mungkin lebih tahu. Cuman dirasa juga sudah berbeda. Mungkin juga bisa dari setirnya, karena setirnya ini kan masih pakai hidrolis ya. Hidrolis ini sudah kalau nggak salah sih IPS kalau nggak salah. Karena dari indikator. Iya, perputarannya ada ini. Lebih ringan, jadi mungkin jadi rasanya juga terasa lebih ringan. Tapi ternyata setelah kita cari-cari sumber juga ternyata memang ini lebih ringan teman-teman. Untuk detailnya ini kan 2.4 DOHC ya, 2.4 DOHC. Horsepowernya nih saya baca nih, takut salah teman-teman. Ini kan nggak boleh salah nih. Penting ini. Horsepowernya 187 horsepower di putaran 7000 rpm untuk 2.4. Kemudian torsinya itu 4000 rpm-an ya, itu torsinya 226. Untuk konsumsi BM-nya, untuk pengalaman saya sih dalam kota ini sekitar 1:8, 1:9. Untuk luar kotanya 1:10. Saya belum pernah keluar kota. Pakai mobil ini di tol ya, dengan kaki yang sudah saya sekolahkan lama di Mas Wahid. Itu nggak bisa di atas 1:10. Biasanya tuh di indikator tuh 1:9,5 atau 1:10 itu. 1:11 belum pernah. Itu teman-teman. Itu monggo yang generasi 3. Bang ya. Kurang ajar banget. Iya kan iya. Seperti yang tadi yang disampaikan sama Brengki, kalau dia tadi di generasi 4-nya, saya yang di generasi ketiga, karena ini saya cinta sama generasi 3. Saya sedikit nyontek karena ini tidak ada persiapan sama sekali. Jadi kalau di sini kan ini yang generasi 3 yang 2.4 kan ada 20 sama 24. Nah, ini yang 24-nya tahun 2009. Secara kurang lebih sih kalau masalah konsumsi BBM-nya dia kalau di dalam kota itu 7 sampai 9. Kalau semisal luar kotanya dia
kurang lebih 9 sampai 12 liter. Terus untuk torsinya ini itu kurang lebih 150 sampai 170 horsepower, untuk ininya kurang lebih 580 rpm. Jadi secara tenaga nggak beda jauh sih, masih beda tipis, cuman memang lebih apa ya, karena kalau di generasi 4 mungkin lebih modern saja, dalam artian ngikutin tren kebutuhan masyarakat yang sekarang. Selebihnya nanti ada yang lebih detailnya ya, nanti teman-teman untuk spek kompletnya di bawah sini. tampilan ini ya, biar lebih pasti, lebih ini, karena kan kita sebenarnya kan hanya ingin compare saja. Kita mau membandingkan Kita teman-teman cuma mau di compare harga yang di bawah 150 itu apa yang kita dapatkan dan kenapa masih banyak yang pesan, dan di angka 185 ke atas untuk first generasi 4 2012 apa saja yang kita dapatkan gitu, teman-teman. Untuk detailnya misalnya kayak ini ring berapa, Pak? Ini 17. Ini 17 tapi terlihat lebih tinggi ya. Karena profil bannya dia lebih tinggi, SUV banget lebih sih tebal. dia. Kalau ini lebih terlihat modis ya, apa sih? Seksi. Untuk ukuran mobil SUV terlalu terlihat seksi sebenarnya, gimana sih ya? Ini harusnya untuk sedan sih menurut sih, karena banyak kan terlihat tipis tuh. Ini ring 18 nih teman-teman. Tapi mungkin memang trennya jadi seperti ini, kayak CX-5 kan juga seperti itu kan. Trennya kan banyak tipis-tipis untuk SUV sekarang. Sementara SUV dulu kan banyak kan tebel-tebel, jadi kelihatan lebih maco. Untuk harga ini range harganya berapa sih, Bang? Mulai berapa sih? Kalau dari 2007 itu berarti kan range harganya itu 100 sampai 2012 yang terakhir sebelum ganti generasi keempat ya. Itu masih ada yang jual 170, itu tergantung keadaan unit. 160-an lah ya. Iya. Ya, 100 sampai 160-an ya. Jadi dia bukanya masih tetap 170-an, Bre. Karena kan memang benar-benar tapi yang benar-benar ini ya, maksudnya unitnya unit low KM kayak gitu, terus record kayak gitu, dia masih berani jual segitu. Sedangkan dengan first gen-nya 4 ini, gen 2012 ya? 2012, di tahun 2012 itu harganya selisihnya nggak seberapa, cuman dari segi bentuk kan sudah ada perubahan yang sangat besar gitu. Tapi selisih gap harganya itu kan cuma tipis gitu. Nah, sekarang kan tinggal kita compare aja kenapa masih banyak yang meminati ini, ya kan? Dibanding, ya maksudnya padahal secara logikanya itu kan kita tinggal nambah berapa juta lah ya, berapa juta kita dapat yang model baru. Ya oke, padahal model baru itu yang didapatkan yang pertama desain baru lebih mengotak. Kemudian untuk udah ada IPS ya, berarti udah IPS, udah vehicle yang apa sih yang buat ini sih, biar nggak slip apa namanya, traction control, stability control, sudah komplit teman-teman. Tampilan dashboard baru, tampilan interior head unitnya yang dashboard head unit, dan speedometer sudah baru, stereo sudah baru, sudah pedal shift, sudah kalau yang di base itu kan sudah sudah ada sport, sudah pedal shift, sudah ini iya, ada steering suite-nya komplit semua itu. Tapi memang orderan di kita untuk Gen 4 itu jarang. Sebenarnya memang ada, kalau di kita alhamdulillah itu kalau kenaikan di Gen 4 itu sebenarnya ada, ada ya. Kemarin ada ya. Iya. Jadi kita ada 2 atau 3 unit di bulan kemarin, karena memang harganya kan sekarang, maksudnya gapnya itu loh, yang tak bilang gapnya itu nggak begitu banyak, tapi kita dapat perubahan yang menyeluruh, kan bisa dibilang menyeluruh ya, kayak gitu. Nah, tinggal sekarang kembalinya adalah person to personnya, dia butuhnya memang untuk apa? Dia benar-benar untuk apa? Oke ya, terjawab sudah sebenarnya sih. Kalau untuk generasi 3 memang menurutku dari segi profil ban yang lebih tinggi,
dia SUV banget sih, apalagi dengan ini yang ini kan beda teman-teman, ini seperti ini ya, desain seperti ini itu kan lebih dia kayak ground clearance-nya iya lebih. jadi dia tuh kayak aku lahirnya untuk orang-orang kota nih perginya ke mall itu dia tuh ini untuk yang bisa aku berani di sisa lah untuk jalan-jalan agak susah dikit gitu. Jadi mungkin orang yang memilih ini mungkin ya juga mikir kenyamanan, mikir praktis juga karena nama CR-V juga cukup besar kan. Nama CR-V dari Honda ya cukup besar, SUV gitu kan, nyaman, badak, harganya juga relatif lebih terjangkau daripada generasi 4. Atau mungkin memang orang senang dengan generasi ini karena terlihat lebih besar dimensinya. Iya. Lebih gagah dimensinya sih. Kalau ini tuh terlihat lebih feminin ya. Iya. Sebenarnya gini, menurutku ya dari maksudnya ini yang sekarang ini perbedaannya misal kayak gini tuh sebenarnya sekilasnya itu nggak begitu jauh. Cuman kan dia lebih panjang, terus yang lebih menohok itu menurutku cuman karena velg sama tampilan depan kayak gitu. Iya, maksudnya ini sekarang sudah satu ini loh, satu grillnya kan dia udah sambung gitu loh. Jadi kesannya kan bengis lah, ini lebih mewah ya sebenarnya. Cuman model aja. Lampunya kan udah mulai sempit nih. Perlu kita bandingkan interiornya. Wow. Ya sebenarnya kalau ini kita buka atau ini ada apa tapi kan secara teman-teman kita lihat itu jalannya interiornya. Oke, ini untuk Gen 3 dari segi fungsi sudah cukup ya. Dari segi fitur ya kalau dibandingkan generasi selanjutnya, memang kalau generasi selanjutnya kan pasti sudah banyak permajaan apa sih namanya? Pembaruan, iya pembaruan lah untuk tambahan. lebih baru kondisinya kan. Dari segi ya sebenarnya pembaruan itu sebenarnya kalau aku bisa bilang nggak begitu banyak. Cuman kan lebih ke apa model kayak gitu, bentuk-bentuk kayak gitu kan. Iya. Dia lebih kayak gitu aja sih. Itu untuk generasi 3 seperti ini teman-teman. Ini tengahnya pasti barangkali ada yang belum nonton yang video kemarin loh. Ini untuk tengahnya seperti ini, joknya. Nah, cuma bedanya gini, kalau di Gen apa? Ini kan masih ada armrestnya nih. Kalau di itu iya itu teman-teman, untuk yang penting banget tuh. Armrestnya udah ini kan udah ada nih. Armrest. Ini penting karena di generasi selanjutnya itu nggak ada, dan ini belum elektrik ya, tapi iya, cuma bedanya itu. nanti kita lihat yang sana deh. Ini ada armrestnya nih. Ini penting. Kenapa yang di sana nggak ada? Kenapa? Nah ini di sini memang sama-sama nggak ada lampunya, harusnya sih penting ini ada sih. Tuh, lah aku senangnya CR-V itu di sini tuh kayak lapang banget loh sini loh. Di sini lapang teman-teman. Ini ada kayak gininya, itu kayak semi kayak mobil keluarga sih, semi kayak MPV ya. Ini luas banget, ini penyimpanannya banyak banget teman-teman. Ini Bang Yan. Kalau yang di sana kan dia udah tinggi ya. Nah gini nih. Ada tempat ini juga seperti ini kondisinya. Oke, kita mau lihat yang sana. Apa udah? Ini Bang, yang sana Bang. Sama yang sini Bang. Sama yang sana Bang. Nah, teman-teman. Ini untuk generasi 4 sudah. Ini untuk tipe Prestige yang terakhir nih, Fender nih, 2016. Jadi untuk generasi 4 terakhir 2016 itu untuk Fender sininya hitam semua, terus ini ada kayak gininya nih. Ada emblemnya Fender, audionya yang cukup nyaman di telinga sih, tapi ya gak bagus-bagus banget, tapi ya nyaman lah. Dan cukup kedap, ini banyak banget nih. Ada apa nih di dalamnya sih? Double seperti ini. Nah, ini nih. Ini jadi seperti ini, teman-teman. Jadi saya sempit ya, Bang. Iya. CR-V-nya sekarang tuh jadi malah sempit. Mungkin orang juga mikir milih itu karena luas itu, Bang. Terkesan sempit. Itu. Kayak ya udah kayak gitu ya. jazz itu malah sempit. Bener-bener dipenuhin tempatnya. Betul. Nah, untuk kalau sinian memang lebih futuristik biasa lah ya, karena taunya lebih mudah kok. Idle shift, apa namanya? Audio Steering suite, ada cruise control. Ya itu. Ini sama. Dan samanya ini di sini tuh, Bang. Belum ada lampunya. Ada tempatnya, nggak ada lampunya. Ini tapi kayaknya bisa dilepas dan bisa ada yang jual kayaknya nih. Gokil banget ini sih. Itu kalau untuk
keamanannya airbagnya ini ada 1, 2, 3, 4, kayaknya ada 6 kalau nggak salah. Di sini ada airbag nih, di jok ada airbag belakang, jok sampai yang belakang, atas. Dan ini sekarang sudah elektrik yang sebelah sana, yang sini belum ya, agak nanggung juga sebenarnya karena CX-5 elektrik kanan kiri. Di 2012 itu kayaknya sudah ada ya yang elektrik tapi di Prestige ya. 2012 elektrik udah. Ya kan? Tapi ya. tipenya di Prestige ya. Kayaknya semua udah. Kayaknya sih benar nggak sih? Semua udah. Semua udah. Semua. Kanan tok tapi. Oh, kanan tok. Ya. 24-nya 20-nya juga sama. 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 Kalau untuk laci-laci sama lah ya. Sarungnya Om Brengki nih. Ini sarungnya Om Brengki. Sarungnya tok tapi. Yang dikelihatin yang bagusnya, yang aibnya dong. Ini ada ini. Ini kalau di perumahan kan nggak harus kalau pakai ini toh. Jangan ditiru yang kayak gini. Oke. Udah start stop engine jelas, kemudian apa namanya? Dual zone ini AC-nya ya. Untuk kontrolnya suhu, sama ini udah digital, sama sebenarnya sih. Cuman memang nek dari apa? Setirnya kecil ya nggak? Setirnya lebih Ini, kecil, kalau sana setirnya besar. Kalau nek menurutku ya memang ketika kita pakai ini sama itu duduk di ini ya di tempat ini memang ini nggak kaku nek menurutku karena sempit, lebih jadi, compact, terlihat sporty ya. Betul, jadi enak. Ini naik SUV tapi serasa naik sedan. Nah, Kan maksudnya nggak tuan banget loh. Sebenarnya enak. Cuman ininya loh, mungkin orang juga beli itu karena itu lapang banget sih. Ini kayak sempit gitu. Sebenarnya Dan joknya bang, dan joknya loh, joknya besar itu loh bang. Gede, ini toh. Iya, itu kayak cilik banget loh, sikil sampean jujul. Iya. Aku loh sikilku jujul walaupun sikilku pendek. Lebar jok memang lebih anu. Ini teman-teman, sikilku loh jujul loh. Jujul Nah, kayak ini yang membedakan di apa 2012 yang generasi 4 itu memang sudah keluar, yang keluar itu baru 2.0, 2.4, nanti ada yang Prestige ya. Bener? Iya, 2.0, 2.4 Prestige. Belum Sunroof Sunroof itu mulai 2015 ya. 15 yang Prestige, 2015, 2016 tambah Fender itu audio itu. Nek sing membedakan antara 2012 yang Prestige sama yang 2.4 biasa kemarin apa? Sing di Prestige kan GPS-nya udah iya, ada di GPS-nya dan udah pakai ini gitu. Yang non Prestige kan pakai belum ya, single masih din single din ya. CD itu kalau untuk warna ini masih beige. Sama ya? Sama. Dan ininya belum hitam. Hitam tuh 2015. Mulai Prestige. 2015 ke atas ya. Hitam full black gitu dalamnya. Nek overall masalah apa desain mungkin dia lebih mudah banget dan kekinian banget. Iya, Ya kan? dibandingkan yang itu iya, karena ada DRL dan sebagainya kan. Cuman kalau untuk disiksa untuk setiap hari, untuk Sama ground clearance. dan untuk jalan yang di Indonesia ya aku lebih berani itu. Lebih nyaman. Wong aku aja pingin. Lebih aman itu ya, Iya, bukan lebih nyaman. aman Kalau itu. segi nyaman Ini kalau nyaman menurutku ini empuk. Kalau dari suspensi ini empuk tapi nggak kurang stiff menurutku jadinya. Jadi kayak mobil keluarga jadinya, kayak Serena, kayak Alfa dan kawan-kawannya itu loh, akhirnya nggak kayak SUV. Ini lebih kayak X-Trail, lebih empuk lagi. Kalau X-Trail kan empuk, ini lebih empuk lagi. sebenarnya mereka mungkin karena tanggap sama ini, Bre. Jadi tetap pengennya main SUV, tapi Bisa diterima di keluarga. iya, Jadi karena nanti kan, segmennya nggak terlalu sempit. Betul. Cerdas banget ya. Aku lu Om Second. Iya. Jadi kan memang pasar besarnya Sudah ada sentuhan-sentuhan lah ya. di Indonesia kan memang maksudnya keluarga itu mobil favorit, Bro. Ya kan? Betul. Akhirnya dia Yang muat memaksakan banyak itu. ya. Kan sampai yang keluaran terbaru ini dia kan sudah 3 row. Oh betul. Iya benar. Berarti mulai disasar pasar keluarga. Makanya untuk suspensi juga dirubah lembut. Ini kalau untuk saya pribadi nggak begitu suka suspensi lembut karena teman-teman juga mungkin kalau nyimak, saya juga suka Grand Vitara dan kawan-kawan yang suspensinya agak stiff. Itu kayaknya lebih mantep gitu loh kalau untuk manuver dan lain sebagainya, lebih tenang. Kalau ini tuh agak empuk tapi nyaman. Tapi Karena badak itu sih. bisa dibilang gini, 2012 sampai 2016-nya ini selama perburuan ya, kita sharing aja, selama perburuan KM-nya CR-V ini selalu tinggi. Betul. Karena apa? Karena ya memang tingkat kenyamanannya dia Betul. untuk luar kota Betul. CR-V tahun-tahun ini rata-rata KM-nya tinggi. betul.
Ya. Bahkan yang 2016 ini adalah salah satu mobil yang menurut saya sudah cukup rendah, 70 sekian, 74 saya dapat 2016. Yang lain tuh 100 ke atas 120. semua. Iya, 100 ke atas semua. Ada yang 23.000 tapi buku servis, buku manualnya nggak ada. Nggak ada, kan percuma. Kan percuma. Semisal Kalau diputar gimana? mentoknya dia itu kalau semisal dirimu mau nyari low KM dengan maksudnya buku semua servis ada semua, kemungkinan paling low-nya di 60-an. 80 lah. Iya, 60, 80, 70. Jadi mau nyari 60, aku terakhir kemarin dok, yang Prof itu pesanan Prof, alhamdulillah, ya kan? Jelas. Itu alhamdulillah aku dapat masih 70. Itu pun juga udah 70 atas itu loh. Iya, Sebentar lagi main untuk 80 kok. 74 ini. 2014. Begitu. Apalagi yang Ini dari segi ditanyakan Pak Dawa. Interior ya. Apalagi Pak Dawa? Interior, fitur, perbandingan tapi udah semua sih. Terus terakhir jadi kan belum bisa tarik ini tuh tetap ke sana. Oh Tadi- iya. Tadi kan Oke. Heeh. Siap. iya, pernah nyoba. iya, lagi. Finally, kamu pilih yang itu apa yang ini? Finally untuk bingung. Ini untuk touring jarak jauh berburu, untuk ketahanan ya. Aku pilih itu. Untuk apa namanya, kepuasan mengemudi ya. Aku milih itu. Tapi kalau untuk kemudahan mengemudi, cruise control, sunroof, Ya. terus suara audionya Fender dan sebagainya, untuk anak istri aku milih ini. Kalau semisal ini ada pilihan, semisal cruise control, ini kan kita pasang bisa, Iya. ya kan? Audio kita pasang bisa. Nah. Kira-kira Gelem Bang. Audio itu di upgrade yang agak bagus, setirnya diganti yang ada cruise controlnya yang komplit. Oh, mana ada sunroof? Nah, kalau aku Tobat. yang jelas kita kembalinya adalah ke tuntutan. Kalau semisal kita Kebutuhan kita sebenarnya sampai mana sih gitu. Kalau itu sebenarnya sudah menjawab banyak kebutuhan. Satu, bandel, memang badak ya toh. yes. Tenaganya juga besar. Suspensinya juga nyaman. Apalagi Dari jual, segi nilai jualnya nilai bagus. jual juga masih. Masuk semua. Jadi dari torsi juga selisihnya nggak begitu banyak kecuali yang sudah turbo ya. Insya Allah sih kalau ini kurang lebih masih Hampir beda-beda sama, tipis. mesinnya sama. Cuman perbedaannya menurut gue memang kita kalah di generasi 3 itu kalah di Fitur. dan interior. Dia lebih muda, lebih modern. Fresh. Terus masalah sunroof yang sudah kita bahas yang di video sebelumnya. Terus aku sebenarnya akhirnya kita kembalinya adalah tuntutannya orang Indonesia itu, betul nggak? Betul. Orang Indonesia itu di mana ada barang baru dan model yang baru, lebih ini pasti dia akan pilih yang terbaru, tuntutan hidup. Iya kan? Bener nggak? Tuntutan tetangga. Aduh, omongan tetangga. Enggak apa-apa. Oh enggak ya? Enggak apa-apa. Maksudnya kita mendingan fair-fairan baik, Iya sih. ya kan? Ayo toko kurai. Burung. Enggak. Bagi kena menang. Enggak nek sing iki enggak. Ora ya? Enggak ada musuh. Aman. Belum. Jadi kalau semisal kita untuk gaya hidup, memang ini gaya hidup dia karena lebih modern, lebih baru semuanya, lebih fresh. Iya. Tapi kalau semisal yang punya passion Fungsi. sama real SUV-nya, kalau aku Dekne ngono, Bro. Dekne kok ngarani aku gaya hidup. Ya, tenan. Padahal enggak. Tapi memang secara logikanya tetap otomatis ya, ketika orang ditawari mana, pasti akan memilih yang tahun lebih muda. Betul. Ya kan? Karena minim perawatan. Betul. Kan seperti itu. Tapi kan kalau kita berbicara masalah passion sebenarnya. Iya, kalau passion teman-teman, kalau passion aku jelas pakai Grand Vitara. Wah, Udah iya. nggak ada musuhnya lagi tuh. Aku ada 2011. Ya bisa lah nanti lah. Oke ya. 100 ya. Jadi tak beresin. Nah, aku Grand Vitara. Waktu itu saya pakai Grand Vitara, anak lahir, bingung mobil yang nyaman karena ini pun kalau naik Grand Vitara nggak bisa tidur, keras teman-teman. Ini saya beli Outlander. Outlander kan 2000 cc, dari Grand Vitara 2.4 ke 2000 agak kaget saya untuk di jalan tol. Aduh, kurang. Akhirnya itulah kenapa saya ganti ini. Karena ini gabungan dari Outlander dan
Grand Vitara menurutku. Jadi 2.4 ada sunroofnya. Sunroofnya. Kalau mau beli CX-5 itu nggak berani di perawatannya teman-teman. Belum berani di perawatannya, makanya kan istriku ya wis lah. Ya Honda. Kalau kita bicara masalah nominal itu memang sudah puluhan, ya kan? Bisa 10 sampai 15 jutaan kan gitu, bisa lebih. Cuman kalau dari segi tampilan memang dia lebih fresh. Dari fitur juga dia lebih modern kan ya. Jadinya Dirimu itu aku diserang terus kok. dirimu kemana? Apanya? Dengan semisal gini, kita dapat Ah, unit yang sama-sama bagus oke. dengan harga yang sama, tapi yang satu Gen 3, yang satunya Gen 4. Aku milih Gen 3 sih. Gen 3. Sama-sama kilometer 30.000 misalkan. Bener ya? Gen Bener. 3. Guys, kejawab kan di video yang kemarin. Gen 3 tetap sebenarnya juara. Lah iya, maksudku Layak ngene. kalau saya Kilometer berdebat sama dengan Gen dia. 3 dan 2010 misalkan sama Gen 4, 2012 kilometer sama kondisi sama, aku milih Gen 3. Gen 3. Sorry. Sah. Sah ya? Sah, Pak. Oke. Wis lah menang wis Gen 3 wis lah. Itu bentuknya seperti itu, detailnya seperti itu. Cuman kalau semisal intinya buat teman-teman karena CR-V ini Matic, ya ada yang manual ya, yang di Ada. Gen 3 itu masih ada yang manual. 2.0 ini Cuman- sebetulnya ada. Ini kalau kita berbicara masalah Matic ya, untuk Matic. Jadi Langka ketika tapi. nanti teman-teman kalau bisa sih sekarang bisa mengesampingkan, kalau menurutku kesampingkanlah kilometer. Karena kan kilometer Asalkan jangan nggak over ya, nggak sampai 200 gitu. mobil sebenarnya aku pernah pegang Maticku City yang terakhir kemarin itu kan 185. Tapi insya Allah dengan perawatan yang tepat dan pembelian yang tepat, karena aku beli nggak dari baru ya, aku beli second dengan pembelian yang tepat tahun 2004 itu kilometer 185 sampai Mas Wahid bilang habis ke planet mana aja kayak gitu. Aku tapi Maticnya itu masih berasa Matic 2016 sampai 2018. Gilis enggak? Wah. Tapi perawatan ya, perawatan. Jadi sebenarnya kalau di skin lah, di skin perawatan. intinya gini, maksudnya aku juga Skin clinic. kita cuman info saja dalam artian CR-V ini mobil enak. Jadi kalau semisal teman-teman kepincut dengan CR-V jangan kaget ketika berbicara masalah KM. Betul, Intinya KM-nya seperti rata-rata itu. tinggi sih. Mm-mm. Di atas 70-an sih. Mm-mm. Rata-rata memang. Tapi dengan kilometer segitu ya kadang ada yang bagus banget, ada yang enggak, karena kan soal eksterior terutama kan pemakaian ya. Pemakaian. Kalau soal mesin mungkin hampir sama. Kalau running mesin kilometer 70-an ya seperti itu hampir sama. Cuman biasanya tuh di interior yang sobek atau yang apa sama eksterior. Masalahnya kadang-kadang itu atau laka atau banjir kan. Iya. Itu sih masalahnya sebenarnya. Makanya, nah Ya. aku laka sama banjir, maksudnya memang itu akan jadi perhatian khusus. Meskipun sebenarnya kita sudah punya contoh mobil yang banjir ya. Insya Allah sih itu nggak ada masalah sampai sekarang. Karena Aman gitu. sih. Cuma Asal langsung dirawat aja. kalau masalah KM aku sih nggak begitu karena kan KM selama di tangan unit itu di tangan yang tepat, intinya perawatannya bagus, terus dari pengecekan juga awalnya sudah bagus, insya Allah sih. Di tangan Om Brengki misalkan ya. Oke. Terus Om Sakan kapan? Misalkan juga lah. Insya Allah sih kilometer nggak akan jadi masalah. Yang penting pembelian mobil second awalnya adalah yang penting pengecekan awal. Bacaan awal harus file ceknya harus bagus. Kalau misal itu bagus, insya Allah mobil Matic itu dulu saya pernah dengar dari dari orang senior yang kebetulan aku duduk bareng, dia bilang kalau sebenarnya Matic itu sebenarnya nggak ada masalah karena Matic itu bisa 10 sampai 15 tahun. Aku nggak tahu maksudnya itu benar apa Bisa. enggaknya. Benar kan ya? Maestro kan 92, kemarin aku pakai 2020 itu berapa tahun tuh? 92 2020. Hampir 30. 30 tahun masih bisa lari 165 km per jam. Itu belum pernah ganti Matic, benar kan? Belum pernah, masih asli. Sebenarnya mobil Matic itu menurutku dia lebih irit. Cuman memang Enak. dari segi Wah, perawatan jadi dia pengen Maestro. Teman-teman kalau ada yang punya Maestro Matic, japri Instagramku ya. Matic tapi wajib. cuman posisinya kalau perawatan mungkin memang olinya dia ada oli Matic Ya. sama oli mesin. Ya aman kan, nggak ganti kampas kopling. Iya, tapi nggak ada ganti kampas kopling. Jadi selama mobil ini benar, insya Allah pengecekan awal yang benar, insya Allah kita dapat kilometer tinggi nggak jadi masalah. Apalagi kita berbicara mobil nyaman, Innova, CR-V itu pasti KM-nya akan tinggi.
Bener nggak? Betul. Naik dulu, ya kan? Bahkan Camry Accord, Iya. bahkan Camry rata-rata tinggi, bahkan Alphard rata-rata kilometernya tinggi. Oke teman-teman, saya kira untuk obrolan kita soal generasi 3 dan generasi 4-nya CR-V 2.4 sudah agak panjang, maka dari itu kita harus akhiri sementara. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Teman-teman kalau ada pengalaman perawatan atau apapun pengalaman soal CR-V generasi 4 dan generasi 3, silahkan kalian sampaikan di komen. Aja tukaran ya. Nanti kita coba ini. Aja tukaran ya sing apik-apik wae. Pokoknya intinya gini-gini sing enak gitu. Hidup damai, berdampingan dengan pluralisme yang ada di Indonesia. Ya intinya kalau memang nanti dibutuhkan kita bikin video tambahan. Siap. Maksudnya dari masukan dari teman-teman. Nah, siap. Intinya kalau ada kurang atau lebihnya dari Apa-apa. kami di sini cuman ingin berbagi. Jadi kalau misal ada kekurangan ya itu memang manusiawi, karena yang memiliki kesempurnaan hanya ada di atas. Ini berhubung saus sambal sudah menunggu, Mari kita makan. mari kita makan. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Saya dan Om Second. Second pamit dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog lain.